Hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi wa bikum amin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma akrimna binul fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna ilmu syariati wa tariqati wal haqiqati wasa'milna biha bi jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Mukhtasar Ihya halaman 27 di bagian bawah. Tsumma yaghsilu, kemudian membasuh siapa orang yadaihi kepada kedua tangannya ma'al mirfaqaini hale bersama dua siku salatan dengan 3 kali. Wa yuharriku, dan menggerakkan siapa orang al-khatama kepada cincin. Wa yutilu, dan memanjangkan siapa orang al-ghurrata kepada basuhan anggota wudu. Jadi melanjutkan keterangan tentang tata cara wudu, di mana yang sudah populer, yang sudah umum bahwa fardunya wudu itu ada 6. 1 niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Dari tangan sampai siku, kalau menurut mazhab Syafi'i bebas. Apa siku yang didahulukan atau tangan yang didahulukan. Yang penting batas tangan yang dibasuh adalah mulai tangan sampai siku. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, maka harus mengikuti sesuai dengan bunyi dalam ayat Quran. Jadi faida qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Harus dari sini. Bukan dari siku, bukan. Tapi dari sini. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Kalau imam kita yang diikuti oleh kita mulai dulu bebas itu. Biasa kan kadang kejeding cangkrep kejeding. Menghui canteng kadang tengkol gak ada. Bebas. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi itu harus dari ujung jari jemari. 3 kali. Kalau pakai cincin, cincinnya digerak-gerakkan. Jadi gerak-gerakkan, takut di sini tidak kemasukan air di jari-jari ini. Kemudian wayutilul ghurra, dan melebihi batas kewajiban. Jadi kalau siku ya dilebihi. Kalau wajah dilebihi, semua anggota wudu dilebihkan. Karena nanti di hari kiamat akan bersinar. Wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, rambutnya bersinar, tapi bukan sinar dengan uban, bukan. Kalau usia 60 ke atas kan sinarnya pakai uban, kelap-kelip itu. Fa innahu kana sunyasan ruwiya, ialah diriwayatkan apa annal khulliyata, sesungguhnya perhiasan tablughu ialah sampai apa itu hiasan maudi al-wudu'i ke tempat wudu. Karena kelak dari hiasan yang sebagai anugerah kehormatan dari Allah, dan ini akan sampai ke tempat wudu. Jadi kalau yang basuhan wajah dilebihkan, tangan dilebihkan, termasuk kepala. Kalau indah Syafi'i bebas ini, mengusap kepala dari depan, dari iring, dari belakang, bebas. Bebas itu. Yang penting 3 jari dan ini 3 helai rambut. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi 3 jari dan yang diusap 1/4 kepala. Kalau Imam Malik semua kepala diusap. Nah, oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i hanya sunat semua kepala.
sunat. Yang wajib 3 helai rambut. Wa yabda'u dan memulai siapa orang bil yumna dengan tangan yang kanan. Wa yaqulu dan mengucapkan siapa orang Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah a'tini memberikanlah engkau ni kepadaku kitabi kepada catatan amalku biyamini dengan tangan kananku. Wa hasibni dan menghisaplah engkau ni kepadaku hisaban yasiran dengan perhisapan yang ringan. Jadi ketika membasuh tangan 3 kali, maka diiringi dengan doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Jadi kalau diikuti semua tidak cukup 5 menit wudu. Tidak cukup. Yang wajah kemarin sudah diterangkan Allahumma bayyid wajhi kama wajjahta wujuha auliyaik. Itu ketika wajah. Sekarang tangan. Ketika membasuh tangan yang kanan, maka doa Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikan catatan amalku kelak di akhirat dengan tangan kanan. Karena kata Nabi, bagi orang calon penghuni surga, ketika menerima catatan amal yang dilakukan di alam dunia, diterima dengan tangan kanan. Ini indikasi dia calon penghuni surga. Wa yaqulu dan mengucapkan siapa orang inda ghusli shimali ketika membasuh tangan yang kiri kepada ucapan Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali au min wara'i dhuhri. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzu ialah berlindung siapa aku bika kepada engkau an tu'tiyani kepada olehnya memberikan siapa engkau ni kepadaku kitabi kepada catatan amalku bisyimali dengan tangan kiriku au min wara'i dhuhri atau dari belakang punggungku. Jadi ketika membasuh tangan yang kiri maka pakai doa ini. Ya Allah aku berlindung pada engkau dari ketika engkau memberikan catatan amalku dengan tangan yang kiri. Jadi jangan dikasih seperti itu. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Karena orang kalau nanti di alam akhirat menerima buku amal, diterima dengan tangan kiri atau sampai membelakangi, ini tanda calon penghuni neraka. Makanya mulai sekarang itu minta perlindungan kepada Allah. Agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumaya ibu kemudian meratakan siapa orang rasahu kepada kepalanya orang bil masjid dengan diusap. Daya bulla dengan olehnya membasahi siapa orang yadaihi kepada kedua tangannya. Wayul siko dan mempertemukan siapa orang ru'usa asabil yumna kepada ujung jari jemari tangan yang kanan bil yusra dengan tangan yang kiri wayadu'ahuma dan meletakkan siapa orang huma kepada keduanya ala muqaddamir ra'si atas bagian depan kepala wayumiddahuma dan memanjangkan siapa orang kepada huma kepada keduanya ilal qafa ke lengkuk ke tengkuk leher walidahuma dan mengembalikan ya orang huma kepada keduanya ilal muqaddami ke bagian depan. Kalau seperti ini yaf'alu melakukan siapa orang salasa marratin dengan 3 beberapa kali wa yaqulu dan mengucapkan siapa orang Allahumma ghashini Allahumma ya Allah ghashini Wasini mengarungilah engkau kepadaku birahmatika dengan rahmatmu wa anzil dan menurunkanlah engkau alaya terhadap aku min barakatika dari keberkahanmu wa azillani dan menaungilah engkau ni kepadaku tahta arsyika di bawah arasmu yauma pada suatu hari la zillah yang tidak ada naungan ialah maujud illa zilluk kecuali naunganmu. Nah, setelah membasuh kedua tangan dengan doanya, maka yang berikutnya adalah mengusap, meratakan kepala dengan diusap. Ini. Jadi yang lebih utama Imam Ghazali diusap begini. Caranya tangan ini dibasahi dulu dengan air, lalu jari jemari yang kanan ini dipertemukan dengan yang kiri. Gini.
Dipertemukan ini. Kemudian keduanya diletakkan di bagian depan kepala, bagian depan. Lalu sampai dijalankan ke ini lengkuk leher ke belakang. Dikembalikan lagi ke depan. Ini dilakukan 3 kali. 3 kali. Dengan setelah itu diiringi dengan doa Allahumma ghashshini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Nanti pulang dari pengajian disalin doa-doanya semua, lalu dihafalin, kemudian besok subuh langsung praktek. Tsumma yamsahu, kemudian mengusap siapa orang udhunaihi, kepada kedua telinganya, zahirahuma, zahirnya 2 telinga, wa batinahuma, dan batinnya 2 telinga, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Fayudkhilu, maka memasukkan siapa orang musabbihataihi, kepada 2 jari telunjuknya orang, fi simakhi udhunaihi, di 2 lubang 2 telinganya orang, di 2 lubang 2 telinganya orang, wayudhiru, dan wayudhiru, dan memutarkan siapa orang ibhamaihi, kepada 2 ibu jarinya orang, ala zahirihima, atas zahirnya 2 telinga. Tsumma yadau, kemudian meletakkan siapa orang al-kaffa, kepada telapak tangan, al-udhunaini, atas 2 telinga, istidharon, dengan menampakkan, wa yukariruhu, dan mengulang-ulang siapa orang kepada itu mengusap telinga, salasan, dengan 3 kali. Wa yaqulu, dan mengucapkan siapa orang Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ya Allah ij'alni, menjadikanlah engkau ni kepadaku, minal ladzina, dari golongan orang banyak, yastami'una, yang mendengarkan siapa mereka, al-qaula, kepada ucapan, wa yattabi'una, maka mengikuti siapa mereka, ahsanahu, kepada paling bagusnya al-qaul. Allahumma ya Allah asmi'ni, memperdengarkanlah engkau ni kepadaku, munadiyal jannati, kepada seruan surga, pada panggilan surga, ma'al abrori, hale bersama orang-orang yang baik. Jadi setelah mengusap kepala, lalu mengusap 2 telinga. Bukan membasuh, mengusap. Airnya air baru, bukan air yang dari kepala itu. Diambil lagi ke air, ini dipraktikkan, lalu diusap 2 telinga itu, dohir dan batinnya, dengan air yang baru. Caranya, jari telunjuk ini. Jari telunjuk ini dimasukkan ke 2 lubang 2 telinga. Ini dimasukkan nih. Lalu memutar ibu jari. Nih. Ini yang diputar. Ibu jarinya diputar. Ya, ini dimasukkan, diputar. Jadi yang muter ini, yang kiri diputar. Jadi diulang sampai 3 kali, lalu diiringi doa, ya Allah jadikan aku golongan orang-orang yang mendengarkan dawuh-dawuh. Jadi ucapan-ucapan Quran, mendengarkan ucapan-ucapan hadis, dawuhnya para ulama. Lalu mereka mengikuti dawuh yang paling baik. Memilih yang terbaik dari yang baik. Ya, memilih yang terbaik dari yang baik. Jadi kalau dalam Quran, dalam hadis, makalahnya ulama ada banyak pilihan, ada yang baik, ada yang lebih baik. Semoga mampu mengikuti yang terbaik dari yang baik. Karena jangan hanya kalau kita bikin rumah, beli kendaraan, kepingin yang terbaik. Jangan hanya itu. Baju yang terbaik, istri yang tercantik. Akan tapi kalau ibadah bukan yang terbaik.
Ini kan kebalik ini namanya. Jadi kalau semuanya ingin yang serba super, ya ibaratnya juga harus yang super itu. Lalu doa yang akhir, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah mal abla. Ya Allah, memperdengarkanlah Engkau seruan surga. Nanti orang-orang akan masuk surga itu ada yang manggil itu. Yang manggil, digabungkan bersama orang-orang baik. Mal abror. Kemudian sumayam tahu kemudian mengusap siapa orang rokok batau kepada lehernya orang. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam mashhur raqabah. Adapun mengusap leher, amanun ialah keamanan minal ghalli dari belenggu yaumal kiamati di hari kiamat. Fayaqulu dan mengucapkan siapa orang, Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, memerdekakanlah Engkau raqabati kepada leherku minan nar dari api neraka. Salatan dengan 3 kali wa a'udzu dan berlindung siapa aku bika kepada Engkau minat salasi dari beberapa rantai wal aghlali dan beberapa belenggu. Kemudian setelah mengusap telinga, maka mengusap leher. Lehernya diusap. Lehernya diusap. Diusap, karena kata Nabi orang mengusap leher ketika wudu aman dari belenggu kelak di hari kiamat. Dan kalau sapi kan yang diikat lehernya, kambing lehernya, apapun lehernya yang diikat. Nah ini orang kalau yang sering baca ini aman dari itu. Kemudian diiringi dengan doa berikutnya, ya Allah merdekakan, bebaskanlah leherku dari api neraka. 3 kali. Dan aku berlindung kepada Engkau dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Sebab orang-orang yang ketika masuk neraka itu dirantai. Tangannya, kakinya, dibelenggu. Sampai diseret. Dengan berapa jarak jauh tergantung berapa banyak dosanya. Seret, seret. Masuk ke neraka, bening ke surga. Seret ke neraka. Jadi tidak berharga sudah. Tidak terhormat manusia kalau penuh dengan dosa. Akhirnya ditampakkan ke umum kelak itu. Kan coba bayangkan. Kalau misalkan terjadi di alam dunia. Na'udzubillah. Ada orang pas seret. Sambil seneret tempat sepeda motor. Dan bahkan alokan kapi. Kan hina. Pandangannya, oh itu orang hina. Ada apa kok sampai seperti itu. Nah apalagi kelak di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dihindari. Cuma ya silu kemudian membasuh siapa orang rijlahu kepada kakinya orang al-yumna yang kanan. Salatan dengan 3 kali. Wa yukhallilu dan menyelat-jelati siapa orang bi khinsari yadihil yusra dengan jari kelingking tangannya orang yang kiri. Min asfali asabi rijlil yumna dari bagian bawah jari jemari kaki yang kanan. Wa yabda'u dan memulai siapa orang minal khinsari dari jari kelingking, minal rijlil yumna dari kaki yang kanan. Wa yakhtimu dan mengakhiri siapa orang bil khinsaril yusra dengan jari kelingking, bil khinsar dengan jari kelingking minal yusra dari yang kiri. Wa yaqulu dan mengucapkan siapa orang, Allahumma ya Allah tsabbit, menetapkanlah Engkau qadami kepada kakiku alat sirati di atas jembatan yauma tazillu, yauma di suatu hari tazillu yang tergelincir al aqdamu apa beberapa kaki finnari di dalam neraka. Fayaqulu dan mengucapkan siapa orang inda ghaslil qadamil yusra, di ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma ya Allah inni a'udzubika, ini sesungguhnya aku a'udzu ialah berlindung siapa aku bika kepada Engkau antazillah akan olehnya tergelincir qadami apa kakiku anis sirati dari jembatan yauma tazillu di suatu hari tazillu yang tergelincir aqdamul munafikina apa beberapa kakinya orang-orang munafik.
Wa yarfa'u dan mengangkat siapa orang al-ma'a kepada air ila ansafis saqaini kepada bagian tengahnya dua betis. Nah, setelah mengusap leher, jadi dari membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan, mengusap kepala, lalu mengusap telinga, dan mengusap leher, maka yang terakhir membasuh dua kaki. Jadi dibasuh kaki yang kanan 3 kali. Jadi kaki yang kanan dibasuh 3 kali. Lalu menyelat-nyelati dengan jari kelingkingnya tangan yang kiri. Jadi kaki yang kanan, maaf, ketika membasuh kaki yang kanan ini, maka diselat-selati jari-jari jemarinya ini dengan jari kelingking yang kiri. Ini dimulai dari jari kelingking yang kanan ini, begini. Terus jadi begitu. Dan diakhiri dengan jari kelingking yang kiri. Terakhir ini. Jadi begini, terus dengan yang kiri. Nah, akhir yang ini. Nah, ketika membasuh kaki yang kanan, itu berdoa. Berdoa, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazilul aqdam finar. Ya Allah, tetapkan kakiku kelak di atas jembatan Siratal Mustaqim. Di suatu hari banyak kaki-kaki yang tergelincir jatuh dalam api neraka. Kemudian membasuh kaki yang kiri diiringi dengan doa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami anis sirat yauma tazillu aqdamul munafikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau akan olehnya tergelincir kakiku dari jembatan di hari di mana banyak kakinya orang-orang munafik yang tergelincir. Jadi orang-orang munafik ketika melintas di atas jembatan Siratal Mustaqim itu tergelincir ke api neraka. Nah, ketika wudhu kita berdoa, dianjurkan doa. Lalu membasuh kaki itu ke pertengahan betis. Jangan hanya mengambil cukup yang wajib di 2 mata kaki. Sampai ke separuh betis. Sampai separuh betis. Faidah faragha dan jika telah rampung, telah selesai siapa orang qala maka mengucapkan siapa orang asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Kepada syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ialah maujud illallah kecuali Allah. Wahdahu halil tunggal Allah. La syarika tidak ada yang menyekutui lahu kepada Allah. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammad dan kepada sunnah Nabi Muhammad abduhu ialah hamba Allah wa rasul dan rasul Allah. Wa yaqulu dan mengucapkan siapa orang subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau Allahumma wahai Allah wa bihamdika, dan dengan memuji kepada engkau la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang mewujud illa anta kecuali engkau. Amiltu berbuat siapa aku su'an kepada kejelekan, wa zalamtu dan zalim siapa aku nafsi kepada diriku, astaghfiruka memohon ampun siapa aku kepada engkau, wa atubu dan bertaubat siapa aku ilaika kepada engkau, faghfirli maka mengampunilah engkau li untukku, wa tub dan menerimalah taubat engkau alayya terhadap aku. Innaka sesungguhnya engkau anta yang engkau at-tawwabu ya zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu yang maha penyayang. Allahumma ya Allah ij'alni menjadikanlah engkau ni kepadaku minat tawwabina dari golongan orang-orang yang ahli bertaubat. Waj'alni dan menjadikanlah engkau ni kepadaku minal mutatahhirina dari golongan orang-orang yang bersuci. Waj'alni dan menjadikanlah engkau ni kepadaku min ibadika salihin dari hamba-hambamu yang soleh-soleh. Waj'alni dan menjadikanlah engkau ni kepadaku saburon orang yang penyabar, syakuran yang banyak bersyukur. Waj'alni dan menjadikanlah engkau ni kepadaku adzkuruka berzikir siapa aku kepada engkau, zikran katsira dengan zikir yang banyak. Wa sabbihuka dan bertasbih siapa aku kepada engkau bukratan wa asila di pagi hari dan sore hari. Faman maka adapun barang siapa fa'ala yang melakukan siapa man
Ada kepada ini pekerjaan khutimah, maka distempel, ditutup ala wudu'ihi atas wudu'nya man bi khatamin dengan satu stempel. Wa rufi'a dan diangkat lahu untuk man tahtal arsy di bawah aras. Yusabbihullah, bertasbih apa itu khatam Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, wa yuqaddisu dan mensucikan apa itu khatamhu kepada Allah, wa yuktabu dan ditulis lahu untuk man tawabu apa pahalanya itu tasbih dan takdis ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Jadi setelah orang selesai berwudu, selesai semua dengan doa-doanya, lalu membaca syahadat. Selesai wudu, jangan langsung ke tempat sholat. Syahadat ini syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaika, faghfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku orang-orang yang ahli bertaubat. Jadi sebelum sholat, sebelum melakukan ibadah hasil dari wudunya, ini memohon jadikan aku orang yang ahli bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang-orang yang ahli bersuci. Waj'alni min ibadika sholihin, jadikan aku golongan hamba-hambamu yang soleh. Waj'alni saburan syakura. Bagi orang yang karakternya kasar, doalah ini. Jadikan aku yang penyabar. Saburan itu penyabar, bukan yang sabar, tapi penyabar. Syakuran yang banyak bersyukur. Insya Allah tidak ada kalimat selain Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perengok bini Alhamdulillah. Iya. Biasanya hasil kerjanya sehari dapat 200, 300, dapat 50. Yontar lagi ke mana? Alhamdulillah. Muka korongnya nasi, tarik nasi, alhamdulillah. Ini namanya saburon. Sabar walaupun dia disambut dengan tidak enak oleh istrinya, tetap alhamdulillah. Syakuron. Sabar, syukur. Sebab orang yang sabar dan orang yang syukur itu tempatnya di surga. Di surga. Di alam ini, maka alamnya alam surga. Coba praktekkan. Karena icap kocak saya bini, alhamdulillah. Tak kira panas. Kan yang membuat neraka di dunia itu karena nafsu na ungke. Yontar oleh seket ibu yontar laki pas, wah, bibuas. Wah, ada tanda asuk, walu atau kan. Kenyang, kita ngakan kenyang ke ada. Coba kalau yang alhamdulillah, kelakuannya yang tak lagi boleh bisa bini, alhamdulillah. Oleh telur mikir bini, tanglah. Akhirnya kan bisa berubah sikap. Lambung kongko janggo lang kitang karo malarat ko. Aro terro beli kangko beluncu 300 500 sehari. Tapi apa daya. Akhirnya kelakuannya pas oleh si kume ibu. Pasoon ka. Tayo tak lagi boleh. Barokahnya doa, waj'alni saburan syakura. Karena ilmu itu dipraktekkan. Dipraktekkan. Jadi insya Allah. Waj'alni adzukuruka dzikran katsiran. Jadikan aku senantiasa berzikir kepada Engkau. Zikir sebanyak-banyaknya. Zikir. Jadi Abdulul Mahamid, alhamdulillah. Sanjungan pujaan yang paling utama kalimat alhamdulillah. Oleh rezeki tak oleh rezeki pakun. Ini umat yang super istimewa. Ini yang sering saya terangkan ketika Allah menginformasikan kepada Nabi Musa. Apapun alhamdulillah. Padi na ada mawas rosak alhamdulillah. Tak beli benda. Dan saya bini, alhamdulillah kak tak beli. Oh iya lek kan perak padi saya rosak. Mempasang mental rosak. Tang iman rosak. Iman abuknya rosak. Kan lebih parah. Nah, akhirnya kan dingin. Kan?
Situasinya dingin. Dingin. Ajam sakanting tu mau mati kepi. Alhamdulillah. Kak, ajam mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya untung kok ben-ben kan tak mati Odi. Oh, bal-bal lo mati kok berat lek. Apa boleh buat lah saya mati. Buat lah saya mati. Hajan berat kan kok. Siapa ngelak bintang mas? Nah, dari situasinya surga. Ini waj'alni saburan syakura. Ini man lanjeng gelu kela. Cukup ni kapun. Mari abuduk waj'alni saburan syakura. Apa sih? Ikat terima doa ni kan. Wah, luar biasa. Maka akan bisa merubah karakter kita. Ilmu itu bisa membentuk karakter. Tidak hanya didengar, tidak hanya dilihat kitabnya, tapi hingga membentuk karakter. Dari asalnya karakternya jelek menjadi karakter baik. Jadi terbentuk karakter itu. Terbentuk. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, siapa yang melakukan mulai awal tadi, cara wudhu mulai awal sampai akhir dilakukan, maka hasil wudhunya itu di apa bahasa sekarang? Tok stempel. Rapi, tutup rapi, stempel berarti legalitas. Legalisir. Jadi ini bukan ilegal tapi legal, langsung diangkat, ditaruh di bawah aras. Ini yang di dalamnya ada wudhu yang sempurna, ini bertasbih pada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kiamat pahalanya diberikan pada orang yang wudhu yang tadi. Misalkan seminggu, seumur-umur, cuma melakukan sekali seperti yang tadi. Wah, berarti tasbih. Genjeran mengalir. Walaupun cuma sekali. Apalagi bisa dilakukan tiap hari, tiap wudhu. Mudah-mudahan manfaat. Wa yukrahu dan dimakruhkan fil wudhu ini dalam wudhu apa ya tidak olehnya menambah siapa orang alat salasi atas 3 kali. Ini sekarang menerangkan tentang makruhnya wudhu. Hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya makruhnya wudhu melebihi dari 3 kali dalam semua pelaksanaan wudhu. Wajahnya maksimal 3 kali kok 5 kali. Walau nyaman, celep aingah. Dari sabu panas. Biasanya 3 kali terus 5 kali. Pokok lebih dari 3. Basuh tangan 5 kali. Nah ini makruh hukumnya. Makruh walaupun itu jedingnya sendiri. Bayar listriknya kena pet kan. Bayar sendiri. Walaupun milik sendiri semua. Makruh hukumnya. Wa yusrifadan. Olehnya berlebihan siapa orang filma dalam air. Begitu pula ketika wudhu. Berlebihan mestinya cukup wudhu itu 1 timba. Itu habis 5 timba. Cukup pas lebih. Biasa 3 kali 5 kali. Jadi ini makruh. Israf. Israf itu berlebihan. Wayukrau dan dimakruhkan apa ayam fudo. Ayam fudo olehnya mengibaskan siapa orang al-yada kepada tangan. Yarusha maka memercikkan siapa orang al-ma'a kepada air. Jadi makruh kalau ada orang misalkan setelah wudu digibaskan. Kata saki makruh hukumnya. Makruh. Jadi harus begini. Kata orang dulu ini jadi malaikat. Berapa tetes ini jadi malaikat. Kalau dikibaskan jadi setan. Tambah banyak setannya nanti. Wa yatakallama dan olehnya berbicara siapa orang fi asna'il wudu di pertengahan wudu juga makruh di tengah-tengah wudu sambil bicara. Nawaitul wudu basuh wajah. Le anasain siapa ki? Basuh tangan, lele kopi na boleh. Kalau saya lele anu anduk siapa ki? Mandi ya. Nah ini makruh hukumnya. Sah wudhunya, tapi makruh. Mudah-mudahan manfaat. Kaifiyatul ghusli, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Sagak dintoh pembahasan masalah tata cara berwudu nyambung se pengajian se saben Kak Dintoh. Mudah-mudahan kita paringi kelar sang Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang menjadi dasar-dasar dari pengajian se ampun yaji kita. Amin ya rabbal alamin. Mila dari kepanika ya tore dek kaca kancah dek tantaretan segi kurang jelas bersama cemah ya tore kaangkui tanya lagi. Amin. Amin. Setiap hari. Sudah boleh? Terus paralel. Hah? Mardiono. Udah boleh? Kanem ya tore dek ka Haji Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya saya Kiai, pada saat di umroh itu, pada saat kita ada di Nabawi atau di Haram itu kan tidak mungkin kita keluar masuk. Misalnya kita menjaga wudhu. Maka ada beberapa yang kita pakai spray itu biasanya. Karena kalau wudhu itu kan meskipun memang harus 2 kola, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi kita pakai niat karena ini membasuh. Jadi akhirnya pakai semprotan spray itu kita bisa wudhu di sana. Meskipun memang kapasitas airnya itu kan mungkin nggak sampai setengah liter karena spray itu. Karena memang nggak mungkin kita keluar masuk dari Nabawi atau Haram karena nggak bisa masuk lagi. Apakah itu memang sudah sesuai? Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa ulama yang ngomong kalau misalnya kita tayamum di bis atau di pesawat, itu ada yang ngomong tidak cukup ininya, debu-debu yang ada di pesawat untuk ini atau di bis ini karena tidak memungkinkan untuk tayamum itu kurang. Nah ini yang kita kadang-kala agak sak juga kalau harus tayamum di ini, sehingga kadang-kala kalau saya lagi bepergian itu ya nyangu aqua ini sudah, dan ya memang sangat terbatas juga sebenarnya, agak nggak nyaman juga, tetapi apakah itu juga sudah diperbolehkan? Mungkin itu aja. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Jadi terkait dengan situasi dan kondisi, memang secara normal kaifiyah wudu seperti yang telah diterangkan barusan, yang disusun, yang dirumus oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kalau di kondisi Mekah Madinah orang batal mau wudu itu agak jauh, kadang ke tempat wudunya juga antrinya panjang, tidak seperti di rumah sendiri atau tidak seperti di masjid-masjid di Indonesia. Maka banyak opsi sebetulnya itu. Yang dicontohkan Pak Jamim pakai spray itu boleh karena yang penting membasuh itu artinya mengalir, beda dengan mengusap. Jadi yang harus dibasuh kan cuma 3 anggota, wajah, tangan, dan kaki. Kalau kepala itu diusap. Jadi pakai spray, dan itu ketika manasik umroh di Wali Songo ada yang mempraktekkan pakai itu. Kalau tayamum dalam bus, tayamum di pesawat, sepakat ulama mazhab yang palu nggak boleh. Nggak ada debu itu.
nggak ada debu. Jadi kalau tayamum di tempat yang sudah diolah seperti bentuk maskapai, pesawat dan sebagainya itu nggak boleh. Ada yang lebih ideal, maka cara wudhunya itu ikut mazhab Hanafi. Ikut mazhab Hanafi. Jadi kentut itu tidak batal. Kemudian saling sentuh lawan jenis suami istri tidak batal. Asal tidak intisar, tidak bersyahwat. Walaupun orang lain, tidak hanya suami istri, walaupun orang lain yang menurut mazhab kita Syafi'iyah itu batal, tapi dalam Hanafi tidak batal. Tidak batal. Jadi batalnya wudhu menurut mazhab Hanafi itu sama, ada 4 juga sama dengan Syafi'i, tapi beda bentuk. Yang pertama, batal indal Hanafi itu adalah muntah sepenuh mulut. Yang kedua, keluar angin dari jalan depan. Kalau laki-laki nggak mungkin. Kalau perempuan ada kemungkinan. Nah, selangnya lebih besar. Dan yang ketiga, tertawa di dalam sholat. Yang keempat, keluar darah yang mengalir dari jasad manapun. Jadi kalau misalkan kentut, kalau misalkan saling sentuh, cewek cowok yang bukan mahramnya, ini tidak batal asal tidak bersyahwat. Nah, itu lebih ideal. Tinggal kita diam saja terus baca Quran walaupun tiba-tiba disenggol oleh cewek sehingga sentuhan kulit. Jadi bisa banyak opsi masalah ini. Atau kalau nggak paham tentang fardunya wudhu indal Hanafi sampai batalnya wudhu, yang penting kita wudhu seperti di rumah masing-masing, batalnya ikut yang tadi. Boleh, talfik dalam ibadah itu boleh. Jadi wudhunya ikut yang kita lakukan mulai dari guru musholla dulu sampai ke pesantren dan Syafi'i, batalnya ikut mazhab lain. Ini namanya talfik. Talfik, jadi dalam satu paket mengikuti lebih dari satu mazhab. Ini kalau dalam bab ibadah Imam Malik membolehkan. Ini kondisi yang harus seperti itu pekerjaannya. Kalau kembali kondisi normal, harus pakai wudhu yang kita lakukan mulai kecil. Jadi bukan berarti kita merasa berat dan cari yang ringan, bukan. Karena kebutuhan. Melacak loncak lain. Berkeluh. Dari ulama Sidumang. Ini acak loncak. Ilmu kata yang. Kalau ini memang kondisi. Kondisi. Ya, kalau ingin tahu, mudah-mudahan sampai semua ke Mekah Madinah. Mudah-mudahan manfaat. Tabuk ngacorot, saya betal Imam Malik. Kerubuk Imam Malik batal. Makanya lebih baik dikeluarkan, tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, Ustaz. Salat sunat fajar gak bisa paling utama, cek raja nepatilana. Cuma saumpamana kesiangan gak bisa, Ustaz. Farduna, pun apa gak bisa elakoni cukan kodakna sunat gak bisa, Ustaz. Si nomor 2, kula mula narang-rang elakoni karena atanya masalah solat jamak gak bisa, Ustaz. Bila na challenge gak bisa kita pendapat. Artinya tak pati ngalakoni ki lupa gak bisa. Sering aki sarang Ustaz king lupa karena tak pati ngalakoni. Jamak gak bisa dari asar ke maghrib pun apa kenging gak bisa. Utabuna isak ke subuh gak bisa, Ustaz. Kita sang kosor kasih akan
asar ka duhur, maghrib ka isya. Jadi mana bico maja mak ka disa puna pakai ngeng bekto ka disa. Maka tiap isya ka subuh ka disa Ustaz. Dabuna asar ka maghrib ka disa Ustaz. Jaga dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan salat sunat 2 rakaat fajar. Ini memang doktrin dari baginda Rasul luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa ini maksud salat 2 rakaat fajar? Begitu masuk subuh, baik subuh itu ditandai dengan azan atau ditandai dengan apapun. Azan itu bukan menjadi tanda satu-satunya masuknya waktu. Paham ya? Azan bukan menjadi tanda satu-satunya masuk waktu subuh atau yang lain. Karena beragam masyarakat. Ada yang asalnya jam 4:30. Karena sepakat. Ini kepada laku kopi. Belum asal benarin 4:30 azan. Berarti azannya untuk tanda akan berjamaah. Bukan tanda masuknya waktu. Nah, seumpama ditandai azan masuknya subuh. Maka begitu azan selesai langsung usolli sunnatan rakaatul fajri Allahu Akbar. Ini fadilahnya luar biasa. Kalau bisa sepanjang hayat jangan sampai melupakan ini. Ada orang yang salah paham dikira sholat 2 rakaat fajar itu sebelum masuk subuh. Subuh sudah masuk tapi belum sholat fardu. Bisa pakai usolli sunnatan rakaatul fajri, bisa memakai usolli sunnatan qobliyatas subhi. Bisa. Nah, bagi orang yang kesiangan, pertanyaannya, apa masih ada ruang untuk melakukan itu? Maka apapun yang menjadi rutinitas, baik pribadi maupun ketentuan agama, itu dianjurkan diqodho. Diqodho. Biasa sholat sunat qobliyah asar. Masuk masjid langsung iqomah. Gabung. Imam. Mari doa asar kelak. Apa aja musalli sunatan qobliyatal asri qodho'an lillahi ta'ala. Jadi sholat sunat qobliyah asar dilakukan ba'da, tapi bukan adaan qodho. Soal ini subuhnya sudah agak merah itu di timur itu. Kalau sholat rakaat al-fajri subuhnya hilang. Langsung sholat subuh, sholli fardhu subhi. Setelah salam terbit. Nah, jangan sholat dulu. Kalau sudah sekitar 1 meter baru sholli sunnatan rakaat al-fajri qodho'an. Bahkan menurut ulama tidak hanya ibadah mahdho saja yang disunatkan qodho. Ibadah yang dibuat sendiri. Contoh, membuat rutinitas setiap maghrib, beritan, baca yasin, baca waqi. Berdetok-betok, tahlilan. Jadi alasan engkau tak entar sama sekali tak nyaman. Baru kata nyaman. Gabung tahlilan, dekik mari tahlil, baca yasin meresa. Benwaqiah ini ngodoi namanya. Biasa apa yang tahajud. Boleh tahajud. Tu sebelum nak itu ngalak kelu ke sabine. Tak ketas sampai kalau beluk pulung eding. Maka subuh, sholat subuh dulu. Setelah subuh, qodho rakaat al-fajri. Setelah itu qodho sholat tahajud. Qodho sholat boleh. Boleh. Jadi apapun yang menjadi rutinitas kita, itu dianjurkan diqodho. Mudah-mudahan manfaat. Kemudian yang kedua, yang boleh dijamak atau jamak plus qashar hanya duhur dan asar, maghrib dan isya.
Lain itu nggak boleh. Hanya duhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh asar dengan maghrib dijamak. Tidak boleh isya dan subuh dijamak. Tidak boleh subuh dan duhur dijamak. Jadi baik jamak murni atau jamak plus kosor. Jadi yang boleh hanya duhur dan asar, maghrib dan isya. Syarat jamak yang normal, syaratnya perjalanan minimal 81 kilo. Jamak. Syarat yang kedua, perginya bukan pergi maksiat. Ini syarat utama. Perginya bukan maksiat. Yang ketiga, yang mau dituju itu jelas. Kalau nggak jelas, nggak boleh jamak. Kamu hampir tahu yang bingung gula. Bukan bingung, malah tokal pembinaan kok. Nggak boleh, nggak ada rukhsah dispensasi dalam jamak kosor nggak boleh. Jadi syarat 3 itu harus ada. 1, perginya bukan maksiat. 2, jarak tempuh mencapai minimal 81 kilo. Yang ketiga, jelas. Yang mau dituju itu jelas. Tujuannya jelas. Pokok perjalanan mencapai 81 kilo. Bukan diukur dengan jam. Bukan diukur dengan jam. Misalkan dari Situbondo ke Surabaya mestinya 5 jam, 6 jam. Karena numpak pesawat 10 menit. Boleh sudah. Karena sudah menempuh melebihi 81 kilo. Motamoyan ini ke 99,9% sangat mungkin itu sholat. Benar darurat. Benar darurat. Boleh jamak di tempat, di rumah. Kalau kondisi mendesak. Contohnya bukan motamoyan. Contoh ki komandan dan tukang pangias. Tak boleh percaya aing boleh gini apa. Larang bedek. Tong, pas tepan situasi tak bisa buka pakaian. Pelennya zaman. Otabot tuan rumah. Maghrib ke Isya oleh jamak. Oleh jamak. Nggak jamak. Masa tamunya benar. Nyabetan kan maghrib. Tuan rumah dia. Otabot si pasrai cukup. Ya tak bisa menghindar nih kapan. Ada ke pas amanat. Tengok tika pasal penuh lah. Man sampai setong orang tika ketempuan. Oleh jamak. Jamak fil hadarnya. Tak usah musafir. Tapi hal-hal tertentu. Mun mutamoyan je bisa. Baik tak kira jamak mutamoyan. Bentar manfaat.
Ustaz Jafari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan abdi nak dinto saya pertama Ustaz mengenai orang bini seandi penyakit botok berkepanjangan. Saampun ada pak kabekto salat kak dinto pas tedila abotok kanto takemi Ustaz. Dan ya. Tapi terus-terusan kan pas di budi nata asolat panjenengan. Lah telepon asolat pasti akemi kan. Katina apa kan hukuman. Pon apa beda keringanan dari Allah. Ya kan Ustaz. Saampun kak dinto pindah pakaian pasti pak kunta kemi Ustaz. Jadi berlumuran najis mutawassito kan. Kemudian lalaki kak dinto juga pernah abangki Ustaz atanya mengenai masalah penyakit botok, tele abotok pasti tak keme kan Ustaz. Sengkena saampun ada pak kabektona sholat kak ento sak bulan auto itale elu tongket tay tale kan to. Sengkena tele pun abotok akan minta kantong boro kan to. Keng bila sujud kalor angin ngabudi kan Ustaz. Fotnya nih pun. Katina apa kan sholat tangan Ustaz. Tapi sengkena pas tak sholat juga kan to. Jauh botok berkepanjangan. Jadi anyona penjelasan Ustaz karena abdina jadi taoning karena debuna ajunan mun taoning mun tak ngepas ben hukum. Jadi jak ben saromban. Takut pas teku kan to. Saya terus akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bini abotok. Contoh sebelah ni. Abotok tak kami. Ini kan solat apapun wajib. Yang mana solat tuhurmatil menghormat waktu. Duhur solat, asar solat, maghrib solat. Nanti ketika penyakitnya sudah normal sembuh, maka berapa hari solat seperti yang contoh itu diulang. Bukan dikodok, tapi wajib diulang. Salli fadzuhuri arba'a raka'atin mu'adasan lillahi ta'ala. Usalli fadzal maghribi salasa raka'atin mu'adasan mustaqbilan kiblati lillahi ta'ala. Mu'adasan, bukan adaan, bukan kodoan, tapi mu'adasan. Namanya sholat dihormatin. Seumpama dengan batuk sholat seperti itu, kemudian tidak kunjung sembuh sampai mati, maka tidak wajib sudah. Gugur, kewajiban sudah lunas pada Allah, tidak punya hutang. Tapi kalau masih ada waktu untuk sembuh, maka berapa minggu sholat seperti itu wajib diulang. Itu contoh batuk itu, sampai takemi. Termasuk bisa dicontohkan yang lain. Apapun yang tidak sempurna dalam sholat karena faktor udzur, maka tetap kewajiban sholat tetap tidak ada. Gugur sholat gara-gara penyakit. Jadi yang tidak sholat sehingga tidak dihukumi dosa itu hanya kena udzur. Udzurnya cuma dua. Satu tidur, dua lupa. Kalau dengan sakit apapun tetap wajib sholat. Hanya kalau ketika sholat tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, itu disebut sholat dihormatil, sholat menghormat waktu, memuliakan waktu yang Allah sediakan. Karena Allah sendiri mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat sudah ditentukan. Waktu-waktunya sudah ditentukan, wajib bagi orang-orang yang punya iman. Alal mu'minin. Makanya kemarin di Ihya, kalau punya istri sering sakit, itu istri yang membawa banyak barokah. Makanya ada sahabat Ammar bin Yasir, sekian tahun mengawini seorang istri, seorang perempuan,
karena nggak pernah sakit diterlak. Diterlak. Kenapa? Karena istri 40 hari saja nggak pernah sakit, itu barokahnya berkurang. Sama halnya suami 40 hari tidak pernah sakit, barokahnya suami untuk istrinya juga berkurang. Makanya Kanjeng Nabi pernah ditawari cewek yang solihah, perempuan solihah, ditawari. Dan Nabi sudah berinisiatif akan menikahinya. Lalu buntut yang menawari itu, ini Nabi orangnya sehat terus, tidak pernah sakit. Oh, burung. Kalau perempuan tidak pernah sakit, barokahnya kurang. Jadi sampean kalau ingin banyak barokah, termasuk yang masih apa istilahnya itu? Duda. Yang masih duda-duda, cari informasi istri yang sering sakit. Artinya, dari keterangan yang Ammar bin Yasir ini, jangan ditelan kalau dukul bungkol. Mon sampean anggap bini orang bini 20 tahun tak pernah sakit, cok pasal resa. Tak kok sebini pas neser ka sampean luar biasa. Berarti nyakei hati orang bini dosa. Dosa. Paham gitu? Berarti dalam Islam mon andi bini sekut sakit, tarema pun barokah naraja. Wah orok kenapa? Kila kak sakit gigi ka meliaki apa sakit gigi kan barokah terus, pahala terus. Mudah-mudahan manfaat. Isam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanya kieu kabede masjid samangken kan ngangkui keran. Bode sebagian oduk napa pas ning beban pancerona pas kosot ieu lagi. Nah, itu apa termasuk gimana memenuhi syarat enggak? Untuk yang 3 usapan atau yang enggak kabenyaan. Saya termasuk meneliti kia kita ibu kui. Itu Ustaz gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan tentang makruhnya wudu. Walaupun pakai keran, jangan sampai melebihi 3 kali. Jangan sampai melebihi kadar kecukupan dalam wudu. Melebihi 3 kali makruh, melebihi kadar kecukupan juga makruh. Kalau serkusur terakhir 5 kali, makruh sah tapi makruh. Wudunya sah, tapi makruh. Makruh itu tarkuhu afdal min fi'li. Meninggalkan yang makruh lebih utama ketimbang melakukan. Rokok itu makruh kalau tidak membahayakan. Meninggalkan rokok itu lebih baik daripada melakukan rokok. Kecuali bahaya. Dengan merokok banyak hutangnya. Dengan merokok jantungnya kena. Nah itu meningkat dari makruh menjadi haram. Menjadi haram. Orang misalkan biasa bangun malam, biasa wirid, selawat bisa 1000. Mun tak rokok, tak kelar 1000. 100 ketondu, maka rokok. Nah, rokok selawat, dapat 1000. Nah, jadi bisa naik turun itu. Hukum aslinya merokok itu makruh. Asal muasal hukum itu ada hukum asli, ada hukum berkembang, ada hukum berkurang. Itu tergantung situasi dan kondisi. Makanya dalam sebuah ungkapan ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman.
hukum itu berputar sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan sebabnya. Sebab itu ada, hukum ada. Sebab tidak ada, hukum menjadi juga tidak ada. Dulu ketika baru merdeka Indonesia, ulama Indonesia itu menghukumi orang berdasi itu haram. Dasi haram. Kenapa? Karena di zaman itu yang berdasi itu adalah ciri khas orang-orang kufar. Orang-orang kafir di zaman itu. Jadi orang Islam kalau berdasi dihukumi haram karena tasyabbuh. Nah sekarang tidak lagi menjadi pembeda dasi. Yang berdasi, yang tidak berdasi, namanya mayoritas muslim. Maka hukum menjadi berubah karena ilatnya hilang. Jadi kenapa dihukumi dasi itu haram? Karena tasyabbuh. Ilatnya tasyabbuh. Nah sekarang tidak lagi menjadi menyerupai orang kafir karena tidak ada anggapan masyarakat yang berdasi kafir, tidak ada. Maka hilanglah hukum haram. Makanya hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh, rokok itu hukum asalnya makruh. Kalau membahayakan berkembang haram. Kalau dengan tidak merokok akan melemahkan cara beribadah, maka hukum rokok itu menjadi boleh bahkan sunnah. Bawang itu hukum aslinya makruh. Tapi mencangakan bebeng misalkan. Ngakan hampir 24. Tarik penyemangat. Maka menjadi tidak makruh. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Kadang bukan karena disikat hilang baunya. Kadang timbul bau itu karena kondisi badan. Bisa menguap. Bisa menguap. Bukan berarti kena bau hanya mulut. Bau badannya juga pengaruh. Terbarokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena minggu kemarin tanya ke Habib Salim, buang air kecil, ambil wudhu, sholat, perasa keluar dari dubur depan. Ya, saya yakin cuma hanya menyambung. Kan itu kan kalau sholat kan menghentikan sholat itu hukumnya haram kan. Tapi kalau karena ada penyebab ya boleh berhenti. Kalau tidak berhenti akan tidak sah sholatnya. Karena ada yang keluar. Apakah itu sarungnya muntah najis ya? Apa tetap dipakai, apa harus dilanjut sholat, apa diganti? Apakah itu dikatakan najis ya? Sarungnya itu pakaian. Pertanyaan yang kedua, dari sholat tasbih barusan 15 10 sampai satu rakaat sampai 2 rakaat itu 75. 3 rakaat sampai 4 rakaat itu semuanya 300. Kalau lebih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau lebih itu dari 15 10, kalau melebihi itu karena daripada diam ditambah aja. Kan apa itu enggak boleh ditambah subhanallah itu. Dari 300 semua jumlahnya dari 300 apakah itu boleh? Macam itu pertanyaan. Ada subhanallah itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang sholat, ketika sholat merasa keluar kencing, kalau perasaannya itu kuat, maka harus berhenti sholatnya.
orang yang memutus sholat wajib ini hukumnya haram kalau tidak ada penyebab-penyebab yang harus putus. Nah, kalau merasa kencingnya keluar, maka tidak haram, wajib putus dari sholat. Dan sarungnya itu menjadi hukum mutanajis. Tidak bisa dipakai untuk sholat, harus ganti baju, wudhu lagi. Jadi yang dimaksud memutus sholat wajib hukumnya haram kalau tidak ada penyebab apapun, haram. Atau ada penyebab, tapi penyebab tidak mendesak. Contoh, waktu sholat duhur, di luar ada assalamualaikum, jangan berhenti. Karena penyebabnya tidak kuat itu. Tapi kalau misalkan contoh ketika sholat merasa kencing keluar, wajib kuat itu penyebab, wajib berhenti. Atau ketika sholat melihat anak akan terjerumus ke dalam sumur, anak kecil, wajib berhenti dikejar. Kalau misalkan, Assalamualaikum, sini pun, jambu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sholat tasbih, apapun yang ibadah mahdoh, murni tata cara diatur oleh agama, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau kurang atau lebih, tetap sah sholat sunat tasbihnya, tapi makruh. Sama dengan tadi, melebihi basuhannya wudhu, basuh wajah, kalau kali, perlu kita elang, tambah 5 kali. Nggak boleh itu, kurang juga nggak boleh. Lebih itu makruh, kurang juga makruh. Jadi ini namanya ibadah mahdoh. Aturannya sudah dari syariat sudah. Aturannya dari syariat. Kalau aturan ibadah sendiri, engkau dia mereka tahajud salawat 1000. Pas 10. Ternyata oleh 1000 kita adzan 10. Tambah, tak ada apa. Karena ibadahnya bukan mahdoh. Diatur oleh diri sendiri. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mari terangkan. Wajib diganti. Ustaz, mana pada berbahaya sholat. Kalau jengking udah ada angkum kalau jengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan masalah qadha sholat, Ustaz. Nah, masalah subuh yang kesiangan. Nah, lebih utama mana, Ustaz? Jadi bangun langsung mengerjakan yang ketinggalan itu atau berjanji? Kan karena Ustaz pernah menjelaskan berjanji biar kita tidak maksiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, jika ada orang subuh kesiangan, apa janji nanti akan saya kodok jam sekian? Orang tidak sholat, jika tidak sholat kena udzur. Udzurnya 2 itu, tidur atau lupa. Jadi kalau kena udzur, maka orangnya itu wajib qadha sholat sunat segera. Wajib qadha sunat segera. Kalau meninggalkan sholat tidak karena udzur, bukan karena lupa, bukan karena tidur, karena sengaja, ada 2 kewajiban. 1 wajib qadha, 2 wajib segera. Haram melakukan ibadah sunat. Haram melakukan yang lain. Harus diqadha kalau meninggalkan tanpa udzur. Yang dimaksud boleh janji itu, contoh, begitu masuk zuhur, maka ada 1 di antara 2 kewajiban. Wajib langsung melakukan ibadah sholat zuhur. Kalau tidak, berjanji kepada Allah. Kok apa jangan 1:30 lagi. Kalau enggak janji, dosa. Jadi mau masuk waktu Isya, kewajibannya 2.
satu di antara dua, langsung sholat isya, atau kalau tidak harus berjanji kepada Allah. Nah, isya nanti jam 2, sekaligus tahajud, hajat, witir. Kalau misalkan bangunnya jam 3, dosanya 1 jam. Melewati dari janji. Melewati dari janji. Kalau janji jam 2 tapi dilakukan isyanya jam 1, enggak dosa. Kalau lewat janjinya dosa. Kalau tidak janji, begitu isya adzan, masuk isya, tidak langsung sholat dan tidak janji, selama tidak segera dilakukan, dosa. Kalau dari jam 6:30, jam 2 baru sholat isya, padahal enggak janji, dosanya mulai 6:30 sampai jam 2, maksiat kepada Allah Ta'ala. Artinya janji itu tidak keluar dari batas waktunya. Wong orang sakit saja disuruh sholat lihumatil wakti. Pas sehat ada janji 2 hari. Jadi kalau jamaah masih baru mendengar keterangan ini, kalau sudah masuk waktu, kewajibannya 1 di antara 2. 1, langsung melakukan sholat. Kalau tidak, harus berjanji kepada Allah jam berapa nanti akan dilakukan. Jam berapa? Tapi harus yakin dirinya itu bahwa jam 2 pasti bangun nanti. Ibarat isya. Mengkira abok selalu tak tasik janji-janji. Makanya sering saya sampaikan, sholatlah yang betul-betul dirinya itu butuh kepada sholat. Bukan Allah butuh kita. Karena sholat ini menjadi faktor utama. Mun beres sholat, kabehna beres. Kalau sholatnya bagus, oleh Allah semuanya itu dijamin semuanya. Ke rezekinya, keluarganya, anak cucunya, semuanya. Kalau sholatnya beres, maka dijamin. Makanya bagi orang yang sholat, tapi masih selalu rekong, dan lima itu rekong dalam menjalani hidup, selalu mendapat rintangan. Teliti sholatnya itu. Pasti ada yang kurang beres. Makanya dalam sebuah hadis, kanan nabiyyu idza asaba ahlahu khasasah qala qumu ila shalah. Kanjeng Nabi jika di antara keluarganya mendapat musibah dari Allah, maka langsung ayo salat, langsung salat yang menjadi ukuran. Tidak akan banyak musibah yang membuat susah sampai jauh dari Allah kecuali orang yang banyak mengabaikan salat. Men musibah mesti beda. Tapi beda musibah ngebe tambah cu ke pangeran, beda dengan musibah tambah semak. Ini yang dimaksud takut musibah yang semakin menjauh abad dekat Allah. Bahaya. Jadi kau tu bisa memilah-milih keterangan. Oh, jangan kau tundik bina sakit. Kan ngebe susah. Kan susah, Nabi semak ke Allah. Oke lah. Jadi kayak lagi setiap wudu Allah maj'alni saburan syakura. Allah maj'alni saburan syakura. Tak apal sepanjang, saya pendek bepon. Allah maj'alni saburan syakura. Saya umum kita kan apal Allah maj'alni minat tawwabina wal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Saya umum nih kapan. Saya puru kan ihya nih kan. Jadi, kini kamu tambahin, maj'alni saburan syakura. Mohon bisa tidak hanya setelah wudhu. Setiap usai sholat itu baca doa itu. Agar jadi orang yang penyabar betul itu. Makin ini kan banyak orang tak sabar. Padi beson lemat toman beri duton min Allah mu'andrar. Aduh, kok orang apa pengiran dia? Wah, apa jeng lah apa. Ini orang-orang. Lah sabar berarti. Kan tak sabar.
Malam-malam dong sebini masalah. Minta tak beri. Ojeknya lagi sebini. Teng Google tu mek sehari pun teng nolongi tatangga. Saya lah, kalian tak tahu diri. Makanya mendoa di kanan kau. Allah menja'alni saburan syakura. InsyaAllah. Mentermaafkan. Sobung manfaat. Kau tu jelas lagi. Tak kengeng secara umum. Masuk esak. Kau jangan deki. Tak jelas ni. Amat lagi. Gula kalau pai. Ada di antara anggota kita. Malam bangkini ngatok petok. Orang kumirian. Ini guru ngaji. Almarhum ke Sujono. Kumirian. Jadi anggota atas benika mulai di awal seleteng almarhum Haji Aksan Selasahan. Tahun kenapa pun ngade. Kemudian pandemen almarhum Pak Haji Mansur wasit ini kan. Tokang wasit dah. Kemudian ni seleteng dajana bentuk almarhum Pak Hanafi. Ngade dekat. Elok penduduk almarhum Ustaz Sukandi, anggota tasbih. Kemudian ke timur, ke berek pelian almarhum Ustaz Zuhri. Tahun kemarin Covid. Ke timur almarhum Ji Khairil. Calon petinggi. Mun tak sebut ngene tak enggak. Karena saya viral kan calon petinggi. Almarhum Ji Khairil. Kat timur sekone Pak Dahri. Pak Dahri Stoge. Pak Dahiri. Almarhum Pak Dahiri lebih ngadek nikah. Ngadek. Kemudian almarhum Pak Dahri. Kapan nikah? Arjo. Almarhum Haji Sukar. Oke, Haji Sukar. Tegeng siapa ya? Haji Suhar. Mematikan. Almarhum. Tegeng siapa? Almarhum. Kemudian almarhum Pau ke Muhyar, sepuh. Almarhum ke Muhyar. Kapongan almarhum? Haji Har. Pak Har, Haji Khairil Anbar. Kemudian almarhum saya apa lagi lah. Bedekin. Berengge Faruk. Dahri gini kan? Dahiri. Oh bener. Tegeng nyor almarhum Asizi kereng abusna kereng sampai sabar orang Asizi orang bener kaja abine ka tongke. Kemudian almarhum saya apa lagi sobungi Tela? Oh, bener. Pak Santoso, ketuaan. Saya saya sebut ke buru, termasuk saya anyar makin tok-tok, ke Sujono, Sotojo, kecanggolangan, dosa-dosa, kekeliruan, muka-muka isaborah sama Allah. Amal-amal kesayana selama hayatnya, muka-muka terima, yang keibadah terak kuburna, ditambah pangkat taban kemuliaan ning akhirat bersama-sama kita ning kepolongan Gusti Kanjeng Nabi bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ke Holil lagi. Ke Holil
Tuan Pak Luki. Kalau pai. Boleh saya ingat. Holil ni kan sepo juga. Ni kan anggota rasbe ni kan. Boleh. Setong ke. Semua boleh lagi. Masih. Ha? Oh bener kan je. Ni kan laker ni kan. Kalau pai. Haji Muhammad. Nama King Junaidi ni kan laker ni. Entah tak pernah gabung. Tak pernah. Maksudnya anggota rasbe. Anggota rasbe. Haji Muhammad. Pak Holil. Ya Holil. Sebung boleh? Lagi. Oh? Oh bener. Masa mau tasbih. Pernah gabung. Haji Ali Jungsare. Saya sebut guru, moga-moga sapora aku saudara. Saya kabulkan lah. Yang akhirat asalan kita setuju. Ya kau jadi umat akan Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.